Afwan, ana Hasbi Ikhwan dari Makassar Ustaz. Mau bertanya tata cara duduk di akhir salat witir. Duduk iftiras atau duduk tawarruk? Maka inilah pertanyaan. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa duduk tasyahud itu ada dua jenis. Ada duduk iftiras dan ada duduk tawarruk. Maka untuk makna duduk tawarruk disebutkan oleh para ahli lughah adalah yunhi rijlaihi fi tasyahud al-akhir wa yulziqa maq'adatahu bil ard. Ini dari tawarruk. Maka tawarruk itu seperti antum salat di akhir dari salat maghrib, di akhir dari salat isya, di akhir dari salat asar, di akhir dari salat duhur. Maka itulah makna tawarruk, di mana kaki yang kanan diberdirikan dan kaki yang kiri masuk dalam keadaan ditidurkan, dan dia masuk ke bagian sebelah kiri sehingga badan miring sedikit. Paham ya? Maka ini tawarruk. Dan untuk lebih mudah, seperti bahasa Arab makna warik. Warik adalah tempat yang ada di atas dari bantalan pantat kita. Ini dinamakan warik. Ada otot di sini dinamakan warik. Maka maknanya di sini tawarruk adalah warik, bagian tempat di atas paha ini yang bagian kiri menempel ke tanah. Ya kan? Menempel ke tanah, itulah. Adapun yang bagian kanan tidak menempel ke tanah karena ditahan oleh kaki yang kanan, dalam keadaan kaki kanan itu berdiri. Ini tawarruk. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, iftirash. Makna iftirash diambil dari firas, bastuhuma wal julus alaihima fil qu'ud fis shalah. Di mana iftirash ini gambarannya seperti salat maghrib di rakaah yang kedua, ataupun tasyahud yang pertama dari salat maghrib, tasyahud yang pertama dari salat zuhur, asar dan isya. Maka di sini dalam keadaan iftirash, di mana paha kiri dan paha kanan itu menekan dari paha kiri dan paha, ataupun betis kiri dan betis kanan. Paham ya? Al-iftirash. Nanti dicobakan. Muhammad Abdurrahman, coba ma makna al-iftirash, ma makna at-tawarruk. Nanti diperlihatkan. Ini permasalahan definisi dari iftirash dan tawarruk. Maka sekarang kita masuk kepada al-khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam permasalahan salat, bahkan salat 5 waktu. Kapan iftirash, kapan tawarruk, itu terjadi ikhtilaf. Di ikhtilaf ini menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Abu Hanifah, di mana dia mengatakan al-iftirash daiman sawa'un kana fi tasyahud al-awwal au ats-tsani. Maka dia mengatakan al-iftirash itu semua salat. Misalnya salat maghrib, salat isya, salat duhur, salat asar, semuanya dalam keadaan iftirash. Jadi tidak ada yang namanya tawarruk. Semuanya seperti tasyahud al-awwal. Itu makna dari al-iftirash. Semuanya seperti tasyahud al-awwal. Ini yang pertama, pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua, kalau tadi pendapat Abu Hanifah, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, tawarruk daiman. Lawannya dari Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tawarruk daiman, selalu dalam keadaan tawarruk. Bagaimana tawarruk? Seperti di akhir salat maghrib, isya, duhur dan asar. Jadi seperti itu, tasyahud al-awwal tawarruk, tasyahud yang kedua tawarruk. Paham ya? Paham atau enggak paham? Maka ini pendapat Imam Malik. Nanti dipraktekkan. Sehingga tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua sama-sama tawarruk, seperti keadaannya
salat akhir, dikeluarkan kaki kirinya. Maka tasyahud pertama seperti itu, tasyahud kedua seperti itu. Kata Imam Malik tidak ada iftirash. Kebalikannya Abu Hanifah tidak ada tawarruk, semuanya iftirash. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya tawarruk fi kulli tasyahud yu'aqibuhus salam. Maka dia melaksanakan tawarruk pada rakaah yang ada padanya salam. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tawarruk kapan? Di saat bertemu dengan salam, maka dia tawarruk. Setiap tasyahud yang bertemu dengan salam tawarruk. Berarti salat maghrib di tasyahud yang pertama, kata Imam Syafi'i apa? Tawarruk atau iftirash? La. Di awal atau tsani? Iftirash, tamam. Semua yang dia itu tasyahud yang bertemu dengan salam, maka tawarruk. Sehingga di akhir salat maghrib tawarruk, di akhir salat isya tawarruk, di akhir salat duhur wal asr tawarruk. Adapun pendapat Imam Ahmad, ya tawarruk fi tasyahud alladhi yu'aqibuhu salam idza kana fi shalah tasyahudan. Amma idza kana fi shalah tasyahud wahid fa innahu yaftaris. Undur Imam Ahmad bidiqqah. Adak min ghairi. Disebutkan kapan tawarruk? Tawarruk sama seperti Imam Asy-Syafi'i di tasyahud yang dia itu menghadapi salam. Namun dikecualikan di sini. Idza kana fi shalah tasyahudan, dengan syarat jika tasyahudnya ada dua, seperti di maghrib tasyahudnya dua, di duhur asar tasyahudnya dua, iya Pak, dan di isya tasyahudnya dua. Maka kata Imam Ahmad, jika di salat yang dua tasyahud, maka tawarruk itu di akhir, di saat mau salam. Sekarang awas di sini, apa bedanya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad? Ada beda apa tidak? Keduanya? Bedanya di mana? Jadi bedanya di mana? Di dalam salat. Ada bedanya apa tidak di dalam rakaat salat? Ada. Apa pembedanya salat fajr? Di sini terjadi khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i mengilzamkan apa di dalam salat fajr yang 2 rakaat? Tawarruk. Karena salat fajr tasyahud yang bertemu dengannya salam. Walakin Imam Ahmad mada? Tawarruk atau iftirash? Iftirash limada? Lianna Imam Ahmad qol amma idza kana as-salah tasyahud wahid fa innahu yaftaris. Walakin idza kana tasyahudan tawarruk fi akhirih. Al-an farq baina salatil fajr dengan salat yang lainnya. Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada hakikatnya sama, mengatakan tawarruk itu di tasyahud yang ada salamnya. Namun itu sama di salat duhur, asar, maghrib wal isya, karena 2 tasyahud. Namun di saat salat fajr masalah terjadi perbedaan. Bagaimana perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Di salat fajr beda. Karena salat fajr dia hanya tasyahud yang 1 saja. Maka Imam Ahmad mengatakan pada tasyahud yang hanya 1 iftirash. Imam Syafi'i la mutlak. Tasyahud yang 1, tasyahud yang 2, salat baik 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud, selama tasyahudnya itu dibarengi setelah itu salam, maka dia tawarruk. Idzan araftal an al-farq baina Imam Asy-Syafi'i wa Imam Ahmad. Maka setelah kita mengetahui definisi iftirash dan tawarruk dan mengetahui permasalahan 4 pendapat ulama, maka sekarang kita masuk kepada pendalilan dan jawaban kepada imam-imam madhab yang lainnya. Maka di sini masuk kepada ucapan Imam Abu Hanifah. Ucapan Imam Abu Hanifah mengatakan iftirash daiman, melaksanakan iftirash daiman, selalu iftirash.
Bagaimana iftiras? Seperti di rakaat yang pertama dari maghrib. Selalu seperti itu. Jadi di salat isya, salat maghrib, akhirnya iftiras. Tasyahud awal iftiras. Mana dalil mereka? Hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad SAW naha anil ik'a wa tawarruk fis shalah. Bahwa Nabi melarang al-ik'a. Al-ik'a itu sifat khusus mendirikan kedua kaki. Bukan seperti iftiras, tapi kedua kaki diberdirikan. Maka dilarang oleh Nabi. Wa tawarruk fis shalah, dan juga tawarruk dilarang oleh Nabi. Maka hadis ini berkesendirian dari Yahya ibnu Ishaq As-Salihain As-Salahina atau As-Salahini. Yahya ibnu Ishaq As-Salahini hadatsana Hamad ibnu Salamah an Qatadah an Anas. Maka disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan hadis ini. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi berkesendirian Yahya ibnu Ishaq As-Salahini atau As-Sailahini. Maka hadis ini hadis yang berpenyakit. Disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Ahmad dulu meninggalkan hadis ini. Dan yang kedua, diilahkan oleh para ulama seperti Imam Al-Baihaqi bahwa hadis ini salah. Yang benar dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah ibnu Jundub. Nah Rasulullah SAW anil iq'a fi shalah. Tidak disebutkan wa tawarruk. Nabi melarang iq'a di shalah. Maka ini sanad yang kedua. Sanadnya tidak berhubungan dengan Yahya ibnu Ishaq As-Sailahani, tetapi dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah ibnu Jundub. Maka telah ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab. Telah datang periwayatan tawarruk di salat namun la yathbut. Ini ucapan Ibnu Rajab. Dia melihat bahwa periwayatan dari Yahya ibnu Ishaq As-Sailani itu tidak sabit dengan menyebutkan pelarangan tawarruk. Karena apa kata Ibnu Rajab? Karena dari riwayat Yahya ibnu Ishaq, dari Hamad ibnu Salamah, dari Qatadah, dari Anas, naha ani tawarruk wal iq'a fi shalah. Dia itu dikeluarkan Abu Daud dan dikatakan hadza haditsun laisa bima'ruf. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di kitabnya Tafarrud. Imam Abi Daud mempunyai kitab At-Tafarrud, maknanya hadis-hadis yang ganjil. Maka berkata Imam Abu Daud, hadza haditsun laisa bil ma'ruf. Hadis ini tidak ma'ruf, maknanya berkesendirian dan aneh. Dan bahkan Imam Al-Bazzar pun di dalam musnadnya telah menghukumi. Dia katakan la yarwi an Anas ila min hadal wajh wa adunuhu Yahya akhta fihi. Bahwa hadis ini tidak ada jalan kecuali dari Anas, dari riwayat Yahya, dan saya yakin Yahya itu salah padanya. Karena tadi Yahya ibnu Ishaq rawi yang dhaif. Dan begitu pun berkata Al-Bardiji di kitabnya Usulil Hadis, hada haditsun la yathbut. Hadis ini tidak benar. Maka ini ucapan Ibnu Rajab di kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab juga mempunyai kitab Fathul Bari seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka dia menukil bagaimana pendhaifan para ulama tentang hadis ini.
Kemudian tinggal yang tersisa adalah periwayatan dari Qatadah anil Hasan an Samurah bahwa Nabi melarang anil ik'a. Maka untuk hadis pelarangan dari ik'a, dohirnya adalah sahih, namun tidak diiringi dengan tawarruk. Karena lafaz yang diiringi dengan tawarruk, maka dia itu salah dan dhaif. Namun di sana ada riwayat dari Al-Bazzar, dari riwayat Sa'id ibn Bashir, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, masih ditambahkan naha ani tawarruk wal ik'a. Maka di sini diilahkan oleh para ulama bahwa Sa'id ibn Bashir meriwayatkan dari Qatadah dengan menyebutkan dari Hasan, dari Samurah, dengan menyebutkan lafaz naha ani tawarruk, berkesendirian juga Sa'id ibn Bashir. Dan Sa'id ibn Bashir disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yatakalamuna fi hifdhihi. Para ulama menyebutkan tentang hafalannya yang rusak. Dan berkata Yahya ibn Ma'in laisa bisyai', dan didhaifkan oleh Imam Ahmad juga, yang mana dia disebutkan juga mungkarul hadis, laisa bisyai', laisa bil qawi, meriwayatkan dari Qatadah hadis-hadis yang aneh, dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i dhaif. Maka dari sini kita mengetahui dari pendalilan hadis Abu Hanifah beristidlal dengan hadis yang datang dari dua riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat dari Qatadah dari Anas. Di sini dhaif karena dari riwayat Yahya ibnu Ishaq As-Sailani, yang mana dia rawi yang dhaif dan juga salah. Karena telah datang riwayat yang lain dari Sa'id ibnu Abi Arubah ataupun Sa'id Ibnu Abi Arubah, bukan sebelumnya. Sa'id ibnu Abi Arubah, wa Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah, meriwayatkan dari Qatadah dari Anas dari Samurah, naha anil ik'a fi shalah saja. Maka jelas riwayat Sa'id ibnu Abi Arubah lebih kuat daripada riwayat Qatadah dari Anas. Periwayatan As-Sailani dari Qatadah dari Anas. Maka dari sinilah para ulama mengilahkan bahwa hadis tambahan dengan tawarruk hadis yang dhaif jiddan. Dan ada jalan yang lain dari Sa'id ibnu Bashir, Sa'id ibnu Bashir dari Qatadah pun meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, tidak dipakai juga. Maka kesimpulannya hadis yang dibawa oleh Abu Hanifah tidak ada wajah pendalilan, karena yang rajih dari periwayatan Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah anil Hasan an Samurah. Dan di sini lafadznya naha anil ik'a, dan ik'a itu adalah duduk dengan mendirikan dua kaki, dua ujung kaki berdiri. Ini ik'a yang dilarang. Jadi nggak ada pendalilan tentang tawarruk, paham? Maka selesai dari pembahasan ucapan Imam Abu Hanifah. Sekarang ucapan Imam Malik, dia mengatakan tawarruk daiman, selalu dalam keadaan tawarruk, sawa'un kana fi tasyahud al-awwal atau tsani. Kalau tadi Abu Hanifah iftiras selalu karena dilarang tawarruk dan hadisnya dhaif. Adapun Imam Malik beristidlal harus tawarruk, tidak boleh iftiras. Beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Isa ibni Abdullah ibni Malik dari Muhammad ibni Amr ibni Atha, kemudian dari Abbas ataupun Ayyas ibnu Sahal, di mana seseorang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa raka'a ar-rak'atain al-akhirain wa lam yadhkur at-tawarruk fi tasyahhud. Maka di dalam hadis ini disebutkan Nabi salat dan dalam keadaan selalu tawarruk.
Dan Isa ibnu Abdullah ibnu Malik di sini rawi yang majhul. Dan inilah penyakit dari periwayatan Imam Malik. Kemudian kita masuk kepada pendalilan dari kelompok Imam Ahmad. Dan kelompok Imam Ahmad yang tadi kita sebutkan, di dalam pendalilan Imam Ahmad banyak sekali. Kita ringkas dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'ah al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Di sini kata Nabi, jika kamu salat yang dua tasyahud, maka tasyahud yang pertama duduk iftiras dan tasyahud yang di akhir duduk tawarruk. Itu maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Muslim, "Idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasa qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi." Berarti iftiras. Idza qa'ada as-shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidahu wa saqihi wa farasa qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidihi al-yumna wa asra bi asba'ihi. Pendalilannya di sini dari hadis Abdullah bin Zubair tidak disebutkan di tasyahud yang pertama dan di tasyahud yang kedua. Maka di sini ihtimal untuk salat fajr yang hanya satu tasyahud menggunakan dengan iftiras. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Rifa'ah ibni Rafi', fa idza jalasta fi wasti shalah fatma'in waftaris fakhidak summa idza qumta famithla dzalik hatta tafrugu min salatik. Maka begitupun di sini jika kamu duduk di wasat itu dalam keadaan iftiras. Kemudian jika kamu berdiri pun maka kamu seperti itu. Ini pun dijadikan ihtimal oleh Imam Ahmad bahwa asal dari rakaat-rakaat itu adalah iftiras, kecuali jika di akhir, seperti di hadis Humaid As-Sa'idi. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan, di hadis yang Nabi hanya menceritakan satu keadaan bahwa jika tasahud iftiras, dan di riwayat Humaid As-Sa'idi jika di tasahud yang pertama iftiras, jika di tasahud yang kedua dengan tawarruk, maka di sini menjadi pendalilan Imam Ahmad bahwa kapan kita tawarruk jika ada dua tasahud dan di akhirnya kita tawarruk. Adapun ucapan Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan hadis-hadis yang mana menceritakan tentang tawarruknya Nabi di akhir salat. Dan ini pendalilannya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Humaid As-Sa'di. Perbedaannya hanya di hadis Humaid As-Sa'idi disebutkan dua tasyahud. Tasyahud pertama iftiras, tasyahud yang kedua tawarruk. Sepakat kita dengan itu. Namun Imam Ahmad lebih tafsil membawakan hadis-hadis Nabi hanya menceritakan untuk satu tasyahud hanya iftiras saja. Paham? Maka dari sini inilah perbedaan dari madhab.
Kemudian kita menjawab sekarang setelah mengetahui pendalilan dari madhab-madhab yang ada. Lalu bagaimana dengan sholat witir? Lihat, sholat witir. Di saat kita sholat witir bagaimana keadaannya? Asalnya mathna-mathna atau tidak? Mathna-mathna. Contohnya kita sholat witir sekarang ataupun sholat tarawih ihda asroka'ah. Berarti 2 salam. 2 salam. 2 salam. 2 salam. Dan setiap rakaatnya tidak ada dari 2 kali tasyahud. Berarti kalau hanya sekedar 2 rakaat salam, tidak ada 2 kali tasyahud. Berarti harus apa? Harus iftirash. Paham? Maka jika kita rujuk kepada salat tarawih kita, apakah ada dalam satu salat tarawih yang kita laksanakan 2 tasyahud? Ada apa tidak? Tidak ada. Baik yang rakaat witirnya 3, maka yang rajih seperti hadis Ibnu Umar yang kita bahas dan kita bantah Abu Hanifah, apa? Yufsilu baina asy-syafa' wal witr. Nabi memisahkan antara syafa' dengan witr. Maka di sini kalau begitu tidak pernah ada di dalam salat tarawih dan witr satu salat yang ada padanya 2 tasyahud. Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada tasyahud yang 2 berarti madhab Imam Ahmad lebih mengena. Seperti salat fajr. Salat fajr ada 2 tasyahud apa tidak? Tidak, berarti iftirash. Begitupun di dalam salat witir, iftirash. Dan ini adalah madhab dari para ulama yang kami bisa datangkan dari muasirin, madhab Syekh kami Muqbil, juga Syekh Ibnul Utsaimin. Maka Syekh Ibnul Utsaimin pun di saat ditanya, akhirnya di kitabnya Syarah Al-Mumti, Syarah Mumti dari Zadul Mustaqna, bukan dari Qawaidul Arba. Disebutkan oleh Syekh Ibnul Utsaimin di saat ditanya, "Ma kaifiyatul jalsah tasyahud fi salatil witr?" Maka dijawab oleh Syekh, "Al-insan fi salatil witr yajlisu muftarishan." Bahwa manusia salat witir itu karena 2 rakaah dia duduk muftaris. Apa muftaris? Seperti di tasyahud yang pertama. Li'anal asla fi jalasat salatul iftiras. Illa idza qama dalil ala khilafi dzalik. Kecuali jika datang dalil menyelisihi itu. Maka oleh sebab itu fa'ala hadza naqul yajlisu li tasyahud fil witr muftarisan. Seseorang duduk di tasyahud witir itu dalam keadaan iftirash, muftarisan. Wala tawarruk, dan tidak dalam keadaan tawarruk. Kecuali illa fi shalah yakunu laha tasyahudan. Maka tawarruk itu dilaksanakan di tasyahud yang terakhir jika ada 2 tasyahud. Tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Fatakunu tawarruk fi tasyahud al-akhir lil farq bainahu wa baina tasyahud al-awwal. Hakada ja'at is-sunnah wallahu a'lam. Faham ya? Madhab Syekh Albani wallahu a'lam, yang jelas Syekh Muqbil kami pernah dengar dan prakteknya itu. Di saat dia ditanya tentang permasalahan tawarruk dan iftiras, praktiknya seperti itu. Dan juga Syekh Ibnul Utsaimin ada di Syarah Al-Mumti'. Maka kita jawab dari pertanyaan ini. Lalu bagaimana? Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana salat? Mau bertanya tata cara duduk di akhir salat witir, duduk iftiras atau duduk tawarruk. Maka dalam permasalahan salat witir selalu tawarruk. Selalu iftiras, tidak ada tawarruk. Karena tidak ada dalam rakaatnya itu 2 tasyahud. Kecuali jika kita bermadhab Imam siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah memberikan ungkapan ataupun pendapat apa? Salat witir itu seperti salat maghrib. Iya apa tidak? Kalau salat maghrib berarti ada 2 apa? 2 tasyahud. Berarti pendapat Imam Abi Hanifah, kalau kita ikuti salat witir itu seperti salat maghrib, maka ada 2 tasyahud seperti salat maghrib. Tasyahud yang pertama di witir yang 3 itu, tasyahud yang pertama 2 rakaat. Maka kita duduk iftiras. Kemudian di akhirnya tawarruk, kemudian salam. Faham? Namun kita tidak bermadhab dengan Abu Hanifah, yang rajih madhab jumhur.
Mathna, 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 mathna. Maka oleh sebab itu tidak ada di dalam salat witir dan tarawih 2 tasyahud, maka pergunakanlah iftiras. Kembali saya ulangi lagi, dari pertanyaan mau bertanya tata cara duduk di akhir salat witir, duduk iftiras atau duduk tawarruk? Jawabnya duduk iftiras. Kenapa? Karena di dalam salat tarawih dan witir tidak ada 2 tasyahud seperti maghrib, seperti isya, seperti fajar dan duhur. Maka di sini kita mengatakan untuk duduk iftiras karena tidak ada 2. Kecuali yang bermadhab Imam Abi Hanifah, maka dia melaksanakan witir 3 rakaat seperti maghrib, ada 2, bisa dia melaksanakan iftiras dan tawarruk. Namun madhab kita, salat witir meskipun yang 3 rakaat dibagi menjadi 2 rakaat kemudian salam berarti iftiras, dan 1 rakaat dan salam berarti iftiras juga. Jadi semuanya iftiras, jelas ya insyaallah. Dan insyaallah yang menanya pun jelas. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma